Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Pendidikan Karakter atau Karakter Building di pertemuan yang ketujuh. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi mengenai etika pergaulan. Ini materi yang sangat menarik sekali. Pengertian pergaulan. Kita lihat, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha. Kisah surat Al-Hujurat. Kalau kita bicara tentang pergaulan, maka yang umumnya kita pikirkan adalah hubungan persahabatan yang ada antara seseorang dengan orang lain. Kita jarang mengasosiasikan pergaulan dengan hubungan kerja. Dengan kata lain, kita umumnya memberikan pengertian berbeda-beda kepada lingkungan kerja dan lingkungan pergaulan. Bagi mereka yang masih sekolah, kita pun seakan-akan membedakan antara lingkungan sekolah dengan lingkungan pergaulan. Semua ini menunjukkan bahwa orang lebih mengartikan pergaulan sebagai sesuatu yang lebih dekat dengan bermain daripada dengan sesuatu yang serius seperti bekerja atau bersekolah. Sesungguhnya pergaulan tidak dapat begitu saja dipisahkan dari pekerjaan maupun sekolah. Tidak jarang seseorang memilih teman bergaul yang juga sekaligus merupakan teman sekolah atau teman kerja. Tetapi, walaupun demikian, umumnya dapat dipahami bahwa bergaul tidaklah sama dengan bekerja atau bersekolah. Nyatalah bahwa orang membutuhkan pergaulan sebagai kegiatan ekstra di luar kegiatan-kegiatan yang bersifat serius. Kebutuhan manusia akan pergaulan sebenarnya telah muncul sejak manusia masih sangat muda. Pada masa kecil, seorang anak bergaul dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dan dengan teman-teman permainannya. Kadang-kadang ia juga bergaul dengan pembantu tangganya, atau dengan siapa saja yang dekat dengannya dalam pergaulan ini. Ia belajar tentang banyak hal, ia belajar tentang hal-hal yang boleh ia lakukan dan tidak boleh ia lakukan. Ia juga belajar tentang hal-hal diharapkan orang lain daripadanya. Semua ini menunjukkan bahwa salah satu hal yang diberikan oleh pergaulan adalah pelajaran tentang hidup bersama orang lain. Pelajaran tentang cara hidup bersama orang lain ini terus berlangsung ketika anak mengganti lingkungan pergaulan dari lingkungan rumah ke lingkungan di luar rumah. Ketika ia mulai bersekolah, ia bergaul dengan lebih banyak orang. Pada jam-jam istirahat,
Di sekolah ia bergaul dengan teman-teman sekolahnya. Dan ada kemungkinan bahwa ia akan memilih satu atau beberapa teman sekolahnya sebagai teman khusus, teman dekat, atau sahabat karib. Pada mulanya, teman khusus ini adalah teman yang sejenis dengan teman khusus ini yang tidak selalu harus merupakan teman sekolah. Ia belajar lebih banyak hal lagi sejalan dengan perkembangan usianya. Ia mungkin memiliki beberapa hal yang hanya bisa ia bicarakan dengan teman khusus ini. Ia mungkin punya rahasia-rahasia yang hanya bisa ia ungkapkan kepada teman khususnya karena merasa kurang layak untuk ia ceritakan kepada orang tua atau saudara-saudaranya. Dengan makin bertambahnya usia seorang anak, makin banyak kebutuhan-kebutuhannya. Ia mulai memiliki kebutuhan untuk menyayangi orang lain dan merasakan kasih sayang orang lain. Ia pun tergerak untuk mencari teman khusus yang lebih istimewa lagi. Ia mulai mencari pacar, ia mulai mengembangkan pergaulan khusus dengan pacarnya ini seperti pada tiap bentuk pergaulan. Pergaulan dengan pacar ini pun mengajarkan sesuatu pada dirinya. Ia belajar hal-hal yang diharapkan oleh seorang kekasih. Ia belajar tentang rasa cemburu, belajar tentang konflik antara kepentingan pacar dengan kepentingan pribadi, dan belajar tentang macam-macam hal yang lain. Alat-alat manajemen. Kalau kemudian suatu waktu seorang memutuskan untuk nikah, ia pun memasuki suatu lingkungan pergaulan yang lebih khusus lagi, yaitu lingkungan pergaulan suami istri dengan sejumlah pelajaran-pelajaran barunya. Sebagian besar dari pelajaran ini akan sangat sulit dipahami apabila seseorang belum pernah mengikuti pelajaran dalam masa pacaran. Dan pelajaran semacam pacaran pun banyak yang sulit dipahami jika sebelumnya seseorang tidak lebih dahulu menempatkan pelajarannya dalam lingkungan pergaulan yang ini. Hal-hal ini sebetulnya menjelaskan mengapa orang-orang yang kurang pergaulan seringkali juga mengalami kesulitan dalam pacaran dan dalam hubungan perkawinannya. Jadi, jika seorang ingin sukses dalam pergaulan pada tingkat tertentu, haruslah ia lebih dahulu sukses dalam pergaulan di tingkat yang lebih awal. Dalam hal ini, lingkungan pergaulan suami istri dapatlah disamakan dengan pendidikan di tingkat fakultas, sementara pergaulan semasa kanak-kanak dapat dianggap sebagai sekolah dasarnya. Pergaulan adalah satu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Bergaul dengan orang lain menjadi satu kebutuhan yang sangat mendasar. Bahkan bisa dikatakan wajib bagi setiap manusia yang masih hidup di dunia ini. Sungguh menjadi sesuatu yang aneh atau bahkan sangat langka jika ada orang yang mampu hidup sendiri. Karena memang begitulah fitrah manusia. Manusia membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupannya. Tidak ada makhluk yang sama 100% di dunia ini. Semuanya diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Meski ada persamaan tapi tetap semuanya berbeda. Begitu halnya dengan manusia, 5 miliar lebih manusia di dunia ini memiliki ciri, sifat, karakter, dan bentuk khas. Karena perbedaan itulah maka sangat wajar ketika nantinya dalam bergaul sesama manusia akan terjadi banyak perbedaan sifat, karakter, maupun tingkah laku. Allah menciptakan kita dengan segala perbedaan sebagai wujud keagungan dan kekuasaannya. Maka dari itu janganlah perbedaan menjadi penghalang kita untuk bergaul atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita. Anggaplah itu merupakan hal yang wajar sehingga kita dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan sikap yang wajar dan adil karena bisa jadi sesuatu yang tadinya kecil tetapi karena salah menyikapi akan menjadi hal yang besar. Itulah perbedaan. Tak ada yang dapat membedakan kita dengan orang lain kecuali karena ketakwaannya kepada Subhanahu wa taala. Perbedaan bangsa, suku, bahasa, adat, dan kebiasaan menjadi satu paket ketika Allah menciptakan manusia sehingga manusia dapat saling mengenal satu sama lainnya. Sekali lagi tak ada yang dapat membedakan kecuali ketakwaannya. Etiket dalam pergaulan. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional,
Diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya, serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Pengertian etiket dan etika sering dicampur aduk. Padahal kedua istilah tersebut terdapat arti yang berbeda. Walaupun ada persamaannya, istilah etika sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah berkaitan dengan moral atau mores. Sedangkan kata etiket adalah berkaitan dengan nilai sopan santun tata krama dalam pergaulan formal. Persamaannya adalah mengenai perilaku manusia secara normatif yang etis. Artinya memberikan pedoman atau norma-norma tertentu, yaitu bagaimana seharusnya seseorang itu melancarkan perbuatan dan tidak melakukan sesuatu perbuatan. Istilah etiket berasal dari etiquette Prancis, yang berarti dari awal suatu kartu undangan yang biasa dipergunakan semasa raja dari Prancis mengadakan pertemuan resmi, pesta, dan resepsi untuk kalangan para elit kerajaan atau bangsawan. Dalam pertemuan tersebut telah ditentukan atau disepakati berbagai peraturan atau tata krama yang harus dipatuhi, seperti cara berpakaian, tata busana, cara duduk, cara bersalaman, cara berbicara, dan cara bertamu dengan sikap serta perilaku yang penuh sopan santun dalam pergaulan formal atau resmi. Definisi etiket menurut para pakar ada beberapa pengertian, yaitu merupakan kumpulan tata cara dan sikap baik dalam pergaulan antara manusia yang beradab. Pendapat lain mengatakan bahwa etiket adalah tata aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah laku sebagai anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan. Menurut Kak Bertens, dalam buku berjudul Etika 1994, yaitu selain ada persamaannya dan juga ada 4 perbedaan antara etika dan etiket, yaitu secara umumnya sebagai berikut. Satu, etika adalah niat apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Etiket adalah menetapkan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Dua, etika adalah nurani, batinia, bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Etiket adalah formalitas lahirnya tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.